Ini proses pengepelan nyapu ya, nyapu jalan ini. Tuh. Pantesan jalan di sini bersih ya. Tuh. Ini vacuum cleaner nih, Jay. Tapi lama-kelamaan jalan jadi tipis kali ya. Ya itu sapunya besi itu. Bawah kita aspalnya. Iya. Nih, fakta yang ke-1, kenapa Allah keluar dari rumah, saya baru beres mandi ya. Keluar dari pintu tuh kayak ditempeleng saking panasnya. Beberapa hari ini di kota suci Mekah semenjak saya datang dari Jeddah, temperatur di Mekah ini benar-benar ekstrim, panas. Dimana jam 5 sore ya, jam 5 sore matahari udah mulai tenggelam, itu temperaturnya 50 derajat. Nah itu salah satu kenapa orang pribumi Mekah di saat haji banyak yang meninggalkan kota Mekah. Yang ke-1, temperatur panas. Panasnya temperatur di saat musim haji beda dengan hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Terus fakta yang kedua, kota Mekah itu macet ya, macet di saat musim haji. Jadi orang Mekah selama, tapi tidak semua orang Mekah sih, kebanyakan orang Mekah di saat musim haji banyak yang meninggalkan Mekah di saat selama jemaah haji masih ada di Mekah ya, macet. Yang kedua, jemaah haji itu hampir semuanya di saat setelah hajian sakit, termasuk juga saya nih ya, luar biasa. Padahal saya ini saya nggak hajian sama anak dan istri, tapi di saat musim haji saya baru datang dari Jeddah ke Mekah cuman beberapa hari, itu langsung sakit. Dan bukan terjadi ke saya aja, tapi hampir ke semua orang pada sakit. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa orang pribumi Mekah di saat haji banyak yang meninggalkan kota Mekah di saat musim haji. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi banyak yang bertanya, Bang, orang Mekah banyak hajiannya enak dong, tinggal berangkat. Sebenarnya enggak gitu juga sih. Kenapa hajian itu diperketat? Justru saya tuh sering ngomong seperti ini. Haji di zaman Nabi sulit menghadapi alam. Haji di zaman modern sulit menghadapi jumlah manusia yang semakin banyak. Saya selama ngebahas tentang haji ilegal, banyak orang yang marah dan ingin ngajak ayo kamu duel sama saya. Kok urusannya jadi gini gitu. Duel sama saya, kamu mempermalukan orang. Loh, mempermalukan orang gimana? Justru mengedukasi. Saya bilang, kamu ini enak, nggak kena dendaannya 90 juta. Kalau mau hajilah yang benar, pakai visa haji, jangan menyalahi aturan. Jadi manusia tuh harus punya prinsip. Kalau memang kita bertakwa sama Allah, kita harus menghargai apapun peraturan. Justru ini peraturan yang baik untuk pelaksanaan ibadah haji. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pemerintahan Arab Saudi ini luar biasa. Jadi ini akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, di mana dulu para jemaah haji banyak yang terlantar, yang mana haji resmi, karena tendanya diserobot sama orang yang pakai visa non haji. Kita jalan ke arah depan ya. Kalau pribumi Mekah mana ada yang jalan kaki seperti ini, guys, Masya Allah ya.
pribumi Mekah tuh hampir semuanya kaya-kaya guys. Pribumi Mekah itu ya. Mereka bisa ditemukan jalan kaki itu di tempat-tempat olahraga, jogging track gitu loh. Di kawasan-kawasan elit Mekah yaitu Al-Awali. Jadi banyak banget yang harus disiapkan terutama untuk para calon jemaah haji tahun 2026 nanti. Terutama fisik ya dan mental itu harus benar-benar disiapkan karena haji itu mengandalkan ibadah yang mengandalkan fisik, harus terbiasa jalan kiloan. Nih, dari sini tempat saya berdiri ke Jamarat ini jaraknya kurang lebih 1 kilo ya ke sini. Tenda jemaah haji ini di balik gunung ini harus melewati yang namanya nggak kelihatan sih, Terowongan Mina ya, gunung ini, seberang gunung ini, dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Makanya kalau misalkan mau mabit itu biasanya jemaah haji lebih banyak duduk di sana. Nah, ini peralatan haji kemarin yang sekarang sudah mulai diangkut, dikeluarkan, dimana kemarin para jemaah haji di seluruh dunia tendanya seperti ini ya, Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi kenapa sebabnya para pribumi Mekah di saat musim haji banyak yang meninggalkan kota Mekah? Itu banyak faktor ya. Selain temperatur di saat musim haji itu panas dan jalanan macet, juga banyak virus yang datang dari seluruh dunia. Pribumi Mekah di saat musim haji itu banyak yang keluar Mekah ya. Oke, kita bantu. Ini ada mobil kontainer yang mengangkut Taib. Saya jadi nolongin orang nih. Gimana, Meg? Ini orang nggak bisa bahasa Arab. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman yang belum pernah datang dan belum pernah tahu tentang dua tanah suci Mekah dan Madinah jadi tahu dan jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Doa saya di Mina buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.